Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda, Soleh dan Soleha Ustazah hari ini? Semoga kalian semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak Ustazah semuanya, hari ini kita lanjutkan lagi pembelajaran tema kita ya nak. Namun sebelum pembelajaran dimulai, ada baiknya kita semua membaca doa sebelum belajar. Ayo nak, sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan solihan. Amin. Hari ini kita akan belajar bersama Ustazah Vivi Gustina. Ananda semuanya, hari ini kita akan membahas tema 5E ekosistem, subtema 3 pembelajaran 5 dan 6. Untuk itu, Ananda semua silakan buka buku tema 5E halaman 94 sampai halaman 103 dan silakan Ananda buka buku Bupena 5B halaman 142 sampai 149. Ayo kita belajar penuh semangat. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem, menjelaskan macam-macam karya seni rupa Nusantara, dan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Keseimbangan ekosistem haruslah kita jaga bersama. Mengapa demikian? Tentu kamu masih ingat akan jaring-jaring makanan yang terdiri atas produsen, konsumen, dan pengurai dari berbagai macam makhluk hidup. Jaring-jaring makanan tersebut bergantung pada kondisi alam sekitar. Apabila lingkungannya terganggu atau tercemar, jumlah populasi suatu makhluk hidup tersebut pun akan menurun dan mengganggu keseimbangan jaring-jaring makanan. Lalu, apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi ekosistem tersebut? Nah, berikut adalah faktornya. Yang pertama adalah faktor alam, yaitu peristiwa alam yang dapat mengganggu ekosistem. Beberapa contoh faktor alam yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem adalah, kita lihat contohnya di bawah ini nak. Yang pertama adalah gempa bumi, banjir, gunung meletus, tsunami, dan tanah longsor. Dan masih banyak lagi contoh faktor alam lain yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Faktor yang kedua adalah faktor aktivitas manusia. Faktor aktivitas manusia adalah kegiatan manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam yang dapat mengganggu ekosistem. Kegiatan tersebut seperti menebang pohon. Kegiatan menebang pohon ataupun pembakaran hutan
dapat mengurangi habitat beberapa jenis hewan, misalnya serangga. Jika habitatnya berkurang, jumlah populasi serangga juga dapat berkurang karena hewan tersebut akan kehilangan tempat hidupnya. Akibatnya, burung-burung kecil yang memangsa serangga akan kesulitan mencari makanan. Keseimbangan jaring-jaringan makanan pun akan terganggu. Kegiatan manusia lain yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem adalah perburuan hewan. Berburu hewan secara liar dan tanpa izin dapat menurunkan jumlah populasi beberapa hewan secara langsung. Padahal, hewan-hewan tersebut berperan sebagai konsumen yang menjaga keseimbangan jaring-jaring makanan. Untuk itu, sekarang pemerintah sudah menerapkan hukuman bagi orang-orang yang melakukan perburuan hewan, terutama adalah hewan yang dilindungi seperti harimau Sumatera, gajah Sumatera, orangutan, dan lain-lain sebagainya. Faktor aktivitas manusia yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem yang ketiga adalah penggunaan pestisida yang berlebihan dan pupuk kimia berbahaya lainnya. Dalam kegiatan pertanian, seringkali petani menggunakan pestisida agar tanaman pertanian mereka terhindar dari hama. Akan tetapi, penggunaan pestisida secara berlebihan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Pestisida dapat membasmi serangga tertentu yang merupakan konsumen tingkat 1 dalam ekosistem sawah. Jika populasi serangga menurun, burung-burung kecil pemakan serangga akan kesulitan mencari makanan. Pemakaian pupuk kimia secara berlebihan dapat mengganggu pertumbuhan tanaman. Zat kimia dari pupuk juga dapat terakumulasi dengan tanaman yang berperan sebagai produsen. Akibatnya, konsumen yang memakannya dapat mengalami keracunan karena zat kimia berpindah ke dalam tubuhnya. Selanjutnya kita akan membahas muatan SBDP, yaitu karya seni rupa Nusantara. Karya seni rupa Nusantara adalah benda seni yang dibuat dari pengolahan titik, garis, bidang, bentuk, volume, warna, dan tekstur sehingga dapat ditangkap oleh mata dan dapat dirasakan melalui rabaan. Karya seni rupa Nusantara berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 2, yaitu seni rupa murni dan seni rupa terapan. Seni rupa murni adalah karya seni yang dibuat untuk dinikmati keindahannya atau unsur estetikanya saja tanpa mempertimbangkan fungsinya. Contoh karya seni rupa murni diantaranya adalah ada lukisan, patung, dan keramik. Dan masih banyak juga benda-benda lainnya yang termasuk seni rupa murni. Ayo, kamu cari lagi beberapa contoh benda yang termasuk ke dalam karya seni rupa murni. Seni rupa terapan adalah karya seni yang memperhatikan fungsi dari benda seni tersebut dalam kehidupan sehari-hari atau
bisa juga dikatakan bahwa karya seni tersebut dapat membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa contoh benda yang termasuk ke dalam karya seni rupa terapan adalah ada rumah adat, senjata tradisional, dan seni kriya anyaman. Properti kuda-kudaan dari anyaman bambu yang digunakan dalam tari kuda lumping merupakan contoh penerapan seni rupa terapan, yaitu seni kriya. Masih banyak contoh seni kriya lain berupa anyaman yang berfungsi bagi kehidupan sehari-hari. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Masih ingatkah kamu salah satu ikrar Sumpah Pemuda yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan." Bahasa Indonesia. Bunyi butir ketiga Sumpah Pemuda tersebut bermakna bahwa seluruh bangsa Indonesia mengakui bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu rakyat Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam suku yang tentunya memiliki bahasa daerahnya masing-masing. Hal tersebut berarti bahasa Indonesia digunakan oleh rakyat Indonesia dari berbagai daerah untuk berkomunikasi. Hingga saat ini, bahasa Indonesia menjadi alat komunikasi yang mempersatukan seluruh bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa resmi dalam kehidupan bernegara dan pemerintahan. Berikut hal-hal yang harus kita perhatikan ketika menggunakan bahasa Indonesia. Kita hendaknya memperhatikan hal tersebut. Satu adalah menggunakan bahasa Indonesia yang santun dan mudah dipahami saat berkomunikasi dengan orang lain. Yang kedua, menggunakan bahasa Indonesia yang baku, misalnya saat menulis surat atau mengerjakan tugas. Nah, sekarang kamu harus mempraktekkan menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, di mana hal itu akan mencerminkan kecintaan terhadap bahasa Indonesia. Nah, demikianlah pembahasan materi tema kita hari ini. Untuk itu, kita tutup pertemuan kita ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa Ananda semua pahami dan bisa Ananda praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata, Ustazah sudahi. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.